Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Selamat rekan-rekan pagi. peserta IHT Ya, di pagi hari Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kemudahan pada pagi hari ini untuk mengikuti IHT yang kita ikuti pagi ini. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah semua baik. dimudahkan sampai akhir diklat IHT ini. Oke, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang IHT modul ajar. Yang saya akan bawakan materi modul ajar ini adalah modul ajar yang bagaimana kita akan merubah modul ajar ini dengan pengembangan SMKPK. Jadi bagaimana nanti Ibu akan memahami modul ajar ini yang biasanya dilakukan dengan model RPP, sekarang kita rubah dengan model ajar. Oke, sebelum kita memulai materi ini, marilah kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ibu Mei. Bisa Ibu Mei? Ya, mari sebelum kita memulai pelatihan saat ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Bu Mei atas waktunya. Baiklah, akan saya mulai materi di pagi hari ini. Saya share dulu Ibu ya ininya. Apa yang mau kita bahas? Oke. Tadi yang saya share pertama itu adalah perencanaan. Sekarang ini adalah modul ajar. Ini modul ajar ini. Oke, sebelum saya melanjutkan materi di modul ajar, adakah Bapak Ibu yang mengingat bagaimana metode atau cara penyusunan RPP? Ya, penyusunan RPP waktu ke-13. Penyusunan RPP waktu ke-13 itu ya, Ibu Rasa. Ya, Ibu? Halo? Ya, ya. Mohon maaf Ibu karena IHT pagi ini kita mulai dengan apa namanya? Dengan virtual, jadi mungkin jaringan ya Ibu, Bapak Ibu.
Ada mungkin yang sempat terlempar, ada yang sempat bergabung. Bagaimana Ibu Rasmayana? Bisa lihat Iya. materinya Ibu? Paham, Ibu. Oke. Kalau begitu saya jelaskan dulu modul apa itu modul ajar. Iya, Jadi, bisa Ibu. Oke. Penyusunan. Iya. Jadi model ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini tidak seperti lagi RPP. Yang kemarin RPP dibuat adalah mempunyai banyak materi yang dimasukkan. Kali ini di modul ajar dengan sistem SMKPK, yaitu modul ajar dibuat dengan mulai dari profil pelajar Pancasila, apa yang ingin dicapai, kemudian alur tujuan pembelajarannya sehingga menjadi modul ajar. Jadi modul ajar ini mempunyai sarana, media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar didapatkan dari implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru kompetensi dari capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi sebelum membuat capaian pembelajaran, kita harus melihat dulu dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi sasarannya di sini adalah peserta didik. Kita melihat kebutuhan kompetensi peserta didik sehingga dicapailah capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran kita dapat, kita kembangkan dengan membuat alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran inilah kita membuat modul ajar. Nah, selanjutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi, modul ajar di sini intinya adalah berpusat kepada peserta didik. Mulai dari fase tahap perkembangan peserta didik, apa-apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, apa-apa yang dipertimbangkan yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi yang dipikirkan adalah kebutuhan peserta didik berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, Bapak Ibu, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Apa sih itu modul ajar? Agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, di sini ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri dari 3. Yang pertama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi, dalam membuat komponen modul ajar di sini, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan. Jadi diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang guru membuat modul ajar disesuaikan dengan lingkungan sekolah, lingkungan rumah, peserta didik, dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik, kebutuhan belajar apa yang diinginkan. Yang selanjutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi untuk membuat modul ajar dibutuhkan komponen-komponen panduan untuk melakukan persiapan pembelajaran. Ya, selanjutnya yang komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi komponen modul ajar ini bisa ditambahkan, fleksibel ya Bapak Ibu, karena bisa ditambahkan dengan mata pelajaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, dari komponen modul ajar tadi,
saya sudah jelaskan tadi, ada 3 komponen modul ajar. Yang pertama informasi umum dan komponen inti, lampiran. Nah, saya akan bahas di sini tentang informasi umum. Informasi umum yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah, yang pertama adalah nama penyusun, identitas, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Jadi siapa yang membuat, dari institusi mana, dan tahun disusun modul ajar tersebut. Kemudian dari jenjang sekolah, dan jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Maksudnya di sini penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, selanjutnya di sini informasi umum yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah hal yang ditambahkan di dalam SMKPK, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di dalam pembelajaran itu ditambahkan 8 jam pembelajaran yang merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau biasa kita singkat dengan P3 dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Jadi kita akan masukkan di dalam konten atau metode pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya di dalam model pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih dari profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran saat itu. Nah, profil Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 dimensi. Dalam seluruh mata pelajaran terlihat dengan jelas. Yang pertama, materi, isi pelajaran, pedagogi, kegiatan, proyek atau asesmen. Nah, dari penjelasan saya tentang modul ajar di sini, ada Bapak Ibu yang bisa ditanyakan? Iya. Ibu Rasmayana? Iya. Iya, kebetulan sekali Bu, saya ingin bertanya ini mengenai profil pelajar Pancasila dalam komponen modul ajar. Apa suara saya bisa terdengar, Ibu? Ya, silakan diperdekat Jadi Ibu Rasmayana. pertanyaan saya begini, Ibu, apakah semua profil pelajar Pancasila itu harus termuat dalam modul ajar? Satu kali proses pembelajaran maksud saya itu, Bu, apakah harus termuat semua profil pelajar Pancasila? Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Rasmayana atas pertanyaannya. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu tidak harus dimasukkan semua, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kita masukkan, tidak semua profil pelajar Pancasila kita masukkan, tapi kita melihat berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan sesuai dengan konten atau metode pembelajaran yang Anda pakai. Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu, Ibu akan membagi kerja kelompok atau asinkronus di rumah. Silahkan
Bapak Ibu berdiskusi lewat via daring dengan teman kelompok yang Ibu sudah bagi di chat, yaitu jelaskan bagaimana menyusun modul ajar secara terstruktur. Jadi Anda kelompok ini adalah membuat modul ajar yang struktur sesuai dengan kompetensi masing-masing Bapak Ibu. Silakan Anda diskusikan dengan kelompok Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu dengan tugas kelompoknya hari ini? Ya, bisa, Bu. Paham. Oke, terima kasih. Kalau begitu Ibu tutup diklat hari ini dengan ucapan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan masih bisa bertemu besok di diklat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu-Ibu.